Nah, sekarang ada lagi nih isu hak angket. Gimana tuh menurut Bung? Hak angket ya hak, anggota dewan ya. Ya, tapi karena masalah Tetap kecurangan pemilu itu dikaitkan dengan hak angket gimana? ya saya kira kita ingin melihat bahwa negara kita ini berjiwa besar. Ya, ya. Ya, kita ingin kembali lagi negara ini berada di tengah. Negara kita harus damai, harus rukun, harus Ya, 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 harmonis. ya, ya. Ya, kemudian kita ingin melihat juga pemimpin-pemimpin negara kita ini berjiwa besar, bisa menerima hasil yang tentunya sudah dihasilkan oleh masyarakat. Ya, Masyarakat ya. sudah melaksanakan pemilu dalam satu hari. Ini pemilu terbesar di dunia Ya, ya. dalam satu hari. Kita menghargai bahwa bagaimana jasa-jasa mereka. Kemudian hasilnya tentunya sudah kita dapatkan baik dari quick count dan real count. Ya, ya, ya. Kita harus menghargai dan saya berharap bahwa teman-teman berjiwa besar dalam hal ini. Bahwa apapun hasil pemilu yang kita lalui ini adalah hasil demokrasi. Jadi mudah-mudahan saya kira Mas Anies, ya Mas Ganjar berjiwa besar bahwa beliau semua adalah seorang teknokrat, ya Mas Ya. Anies teknokrat, Ya, ya. Mas Ganjar juga adalah teknokrat, percaya dengan ilmiah, Science. sains, ya. Sobat Panangian, kali ini saya mengundang lagi sobat lama saya yang sudah pernah diundang di podcast ini. Kenapa saya undang? Karena waktu itu saya terkesan dengan research, ya. Dan kita sudah kupas dulu research kenapa para incumbent itu tidak disukai oleh para pemilih, ya terutama di Jakarta waktu itu ya. Dia memberikan alasan-alasan karena mereka nggak pernah datang, ya kan. Terus mereka memberikan janji. Nah, karena basisnya adalah penelitian, sains, maka apa yang terjadi? Sekarang beliau ini sudah berhasil masuk anggota DPR dengan perolehan suara 200 ribuan, tapi belum final karena sekarang lagi dihitung ya pileg ya. Dan kemudian partainya naik 2% lebih ya. Tentu jumlah kursi nanti saya akan tanya sama beliau ini. Dan dia seorang di bawah wakil ketua umum mengelola Golkar Institute. Nah disitulah think tanknya Golkar itu. Dan sebentar lagi ini dia akan meluncurkan buku ini ya. Mulai habis dari sini di sana di kantor pusat ketuanya akan datang nanti memberikan apresiasi untuk menunjukkan buku ini. Jadi dengan waktu yang singkat ini kita ingin lagi menggali apa sebenarnya strategi yang dia lakukan sejak beberapa bulan lalu sampai sekarang sehingga dia berhasil. Siapa lagi kalau bukan Erwin Aksa. Selamat datang Bung Erwin. Terima kasih. Nah, luar biasa Anda ya. Bang. Ya, jadi waktu dicap dulu saya lihat, loh, ini penelitian nih, makanya Ya, langsung saya undang ya. Gitu. semuanya berbasis penelitian. Itu dia, itu dia. Jadi Golkar ini data driven party. Jadi semuanya kebijakan dan semua langkah yang kita lakukan berdasarkan penelitian. Yang menarik, Golkar Institute itu kan baru berdiri, yang ada operasi sehari-hari. Itu tahun 2020 ya? 2020. Setelah COVID ya? Setelah pas COVID. Oh, pas COVID ya? Jadi pas COVID, Pak Erlangga memanggil saya. Iya, iya, iya. Kemudian beliau menugaskan saya untuk mendirikan Golkar Institute tersebut dan saya mencari format di seluruh dunia dan akhirnya kita menemukan bahwa kita membuat sekolah kebijakan publik dan pemerintahan. Dan waktu itu Profesor Kishore Mahbubani yang saya hubungi dan bersedia menjadi advisor dari Golkar Institute. Dan beliau memanggil seluruh pendiri dari Lee Kuan Yew School of Public Policy untuk membantu Golkar untuk men-set up Golkar Institute pada saat itu. Dan akhirnya kita menemukan format terbaik sekolah partai, kebijakan publik dengan 3 pilar, yaitu pilar leadership, pilar politik, dan pilar ekonomi. Artinya seluruh kader Partai Golkar harus punya leadership, harus ngerti politik, dan harus ngerti ekonomi. Oh, jadi nanti semua orang-orang Partai Golkar itu ya, membernya itu akan ikut di sekolah ini? Semua yang terpilih insya Allah. Yang terpilih ya? Oh, diseleksi ya? Semua yang terpilih akan ikut. Kemudian juga kita ada executive program yang nanti
berbicara tentang tematik isu-isu yang terpenting. Iya, iya, iya. Kita berharap juga nanti seluruh tenaga ahli caleg-caleg terpilih juga ikut dalam program Golkar Institute karena kita Oh, ingin membangun iya, iya. modernisasi Hmm. di partai. Kita Iya. ingin seluruh caleg Golkar atau anggota partai Golkar yang terpilih bisa menggunakan sosial media menjadi alat komunikasi mereka Iya, kepada masyarakat ke depan. iya. 2024 ini sudah banyak, tetapi kita ingin lebih masif lagi ke depan supaya 2029 kita sudah melihat bahwa Golkar Institute sudah di depan dalam hal penggunaan sosial media seluruh calegnya. Iya, iya. Dan kelihatan kalau dia didirikan tahun 2020, Ya, ya pertama kali Golkar setelah beberapa kali pemilu ya, meningkat jumlah kursinya kan? alhamdulillah, ya meningkat. So far sampai hari ini, detik ini, karena kita memantau per jam, per detik, 102 kursi. Oh, yang Per sebelumnya? sebelumnya Oh, 85. wih luar biasa. Berarti 17, 17. Kita hampir 10%. masih menargetkan 5 dapil lagi yang bisa menambah kursi. Jadi di dalam Golkar sendiri kita menggunakan ahli-ahli data Iya, ya, iya. yang kemudian membuat algoritma yang bisa menghitung Luar biasa. menghitung cepat sehingga Iya, iya, data yang masuk di iya. KPU kita bisa memprediksi berapa kursi yang ada Iya. sampai kabupaten, bukan hanya Iya, di iya. tingkat nasional, provinsi juga, kabupaten juga. Jadi mudah-mudahan nanti kabupaten juga kita bisa mendapatkan kursi yang banyak, di provinsi juga demikian, dan tentunya di nasional. Jadi sekarang posisinya tuduhnya nomor 3, sekarang jadi nomor 2. Jumlah Kemarin waktu ya, ya, survei, kemarin nomor 2 juga ya. sebenarnya. Oh, Cuman 2019 nomor 2 juga? nomor 2. Oh, tapi jumlah angkanya ya Jumlah masih kursinya lebih banyak dari Gerindra. ya dulu waktu itu ya, Dulu ya, ya. dulu 85 Golkar, Ya. ya kalau nggak salah Gerindra 78. Yes. Nah, sekarang Golkar sudah di atas 100. Ya, Ya, ya 102 tadi kan. kurang lebih 102 hari Nah. ini, dan ini bergerak terus sejalan dengan data dari KPU yang masuk. Ya. Data resmi. Jadi artinya Golkar itu didirikan pas momentumnya ya 2-3 tahun sebelum pemilu ya, pileg ya. Ya, didirikan pada saat COVID Mhm. terjadi dan Iya. di situ eh, saya merekrut dan tentunya Pak Erlangga ingin membawa Golkar Institute ini ke standar yang paling tinggi di Indonesia. Ya, Sekolah partai atau sekolah kebijakan publik yang terbaik di Indonesia. Dan itulah kemudian kami merekrut talenta-talenta yang terbaik di Indonesia. ya. Ada PhD dari Lee Kuan Yew, Oh. ada master dari Oxford, dan profesional-profesional yang memiliki kemampuan di berbagai bidang. Iya. Seperti Punya kemampuan, punya keahlian di bidang data science, ya. punya keahlian di bidang sosial media, Mhm. dan tentunya punya keahlian di dalam membuat konten yang sesuai dengan pesan-pesan yang kita inginkan dari Partai Golkar dan sampai kepada masyarakat. Iya, jadi Anda sebagai direktur operasional dari Golkar Institute menikmati hasil dari apa yang Anda jalankan karena suara Anda tertinggi kan? Ya, Ya itulah alhamdulillah. salah satu kan buktinya gitu maksudnya. Ya kita menggunakan data Iya, untuk iya. mengambil keputusan. Data itu penting sekali. Jadi di Golkar Institute data itu sudah rapi, sudah kita tahu sampai level TPS, sehingga teman-teman di Golkar Institute ini menggunakan data itu untuk mengambil sebuah langkah-langkah politik di situ. Iya. Kita memberikan informasi juga tentang isu-isu yang terjadi di daerah tersebut. Apa yang harus mereka sampaikan kepada masyarakat di daerah tersebut. Ya, saya pernah lihat studi Anda itu 2 kali kan. Siapa di Bandung ngomong apa, usia berapa gitu kan ya. Jadi beda dengan survei-survei beda. yang dilakukan oleh lembaga survei. Beda, Ini beda. kebutuhan internal. Kebetulan. Benar-benar dicetak sesuai dengan kebutuhan Golkar. Setiap dapil beda-beda isunya. Ya. Jadi setiap dapil beda-beda isunya, sehingga teman-teman di setiap dapil berbicara tentang isu-isu yang ada di dapil mereka. Ya, isu tentang keluhan masyarakat. Nah, sekarang kira-kira apa kunci dari kesuksesan Golkar meraih sekitar 15-17 kursi dengan strategi yang dibuat? Hipotesa pertama saya Ya. bahwa caleg Golkar ini independen.
tidak terasosiasi dengan capres manapun. Di Maksudnya seperti Aceh, apa? Iya, di contoh. Aceh Ya, oke. contoh, kita menang di Aceh. Ya, ya. Golkar nomor 1 di Aceh. Padahal Anies Anies Baswedan Baswedan di situ di ya. sana. Begitu juga di Jogja. Oh, Jogja juga PDIP di sana. PDIP atau Ganjar di sana, Iya, iya, iya. Golkar di sana bisa 2 kursi di Jogja. Oh, Jadi kita melihat bahwa Golkar sebagai partai dan juga calegnya merasakan independensinya sekarang ini. Mereka bisa berkomunikasi dengan siapa saja dan bisa menyampaikan pesan-pesannya secara baik sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. ya, Masalah lapangan pekerjaan, masalah kenaikan harga sembako, masalah kriminal. Kalau di daerah pedesaan, masalah kelangkaan pupuk, ya, contohnya. ya. Jadi banyak hal yang disampaikan oleh teman-teman dari Partai Kader Golkar Golkar yang ya. kemudian relevan dengan isu masyarakat yang sedang dihadapi Ya, hari ini. ya, ya, ya. Ya, jadi sepertinya Golkar menemukan algoritma apa kebutuhan masyarakat di sekitar itu, Ya, terus ditampilkanlah orang yang bisa menyampaikan pesan ya, itu ya. ya. Disampaikan kemudian diamplifikasi dengan Iya. sosial media Oh, ya, 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 dan ya. iklan politik Partai Golkar juga terbesar di antara seluruh partai. Iya, 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 Karena kelihatan. kalau kita menyampaikan mungkin di satu tempat yang nonton 100 orang, tapi kalau diamplifikasi dengan sosial media yang nonton bisa jutaan. Bisa, ya, ya, ya. Oh, jadi itu semua hasil-hasil studi dari Golkar Institute ya? Ya, ya. Dimasukkan Hasil ke dari kajian-kajian yang ya dilakukan kajian-kajian, terus ya. terus dimasukkan kepada DPP, lalu Ya, sana diambil keputusan ya? ya. Kemudian juga kami membagi dapil strategis. Dari Oh. 84 dapil strategis, kami hanya fokus di 35 dapil strategis. Nah, dapil Oh. inilah yang kemudian kami pelototin, kami perhatiin, kami merekrut kandidat-kandidat terbaik Yang di dapil sesuai, ya, ya, ya. untuk bisa mendapatkan 1 kursi dari Hmm, tidak ada kursi, kemudian bisa dapat 2 kursi, dari satu atau kursi. bisa dapat 3 kursi di dapil tersebut. Jadi rekrutmen kandidat juga penting. Ya, Dan ya. saya bersyukur bahwa kandidat Golkar kerjanya keras, kerjanya bagus, dan saya mendengar banyak caleg-caleg muda yang terpilih. Di bawah 40 ya? Ya, di bawah 40 dan alhamdulillah karena terjadi regenerasi yang cepat di Partai Oh. Golkar bahwa yang terpilih yang ingin bekerja keras, yang ingin turun ke lapangan bersama rakyat, Ya, ya. yang ingin mendengarkan keluhan rakyat dan mampu menjawab keluhan masyarakat. Dan tentunya masyarakat menitipkan harapan kepada Golkar tentang hal-hal yang sedang mereka hadapi hari ini. Itulah alasan kenapa Golkar selalu ingin eksis di dalam kabinet ya? Sebagai partai yang tentunya memiliki teknokratis Ya, ya cukup tinggi ya, ya, di ya. antara seluruh partai, Ya, alhamdulillah, ya, Golkar tentunya sangat dibutuhkan dalam hal pemikiran-pemikiran di bidang ekonomi. ya. Karena Golkar selalu berbicara pembangunan, selalu berbicara tentang kesejahteraan masyarakat, merangkul yang kanan dan yang kiri. Ya, Golkar selalu berbicara tentang bagaimana reformasi undang-undang apabila undang-undang tersebut tidak sesuai dengan zaman sekarang. Bagaimana Golkar berbicara tentang digitalisasi di berbagai hal, transparansi, Ya. reformasi hukum. Ya, ya. Ya, inilah hal-hal yang menjadi kunci daripada Golkar ke depan. Golkar melihat ke depan, Golkar adalah forward party ya. Jadi Golkar bukan lagi partai tua yang dikenal oleh masyarakat, tetapi Golkar menjadi forward party yang melihat ke depan bahwa di mana kita butuh juga ekonomi hijau, Ya, ya, kita ya. butuh bagaimana digitalisasi sampai ke desa. Ya. Nah, jadi yang menarik memang ya di tahun-tahun sebelum pemilu kan banyak ya pernah ada kegoncangan lah di Iya, Golkar iya, yang mendiskreditkan ketuanya kan dulu kan dari iya. berbagai lo. Tapi luar biasanya hasilnya seperti ini nih. Ya, berarti kalau nggak ada sesuatu otak di dalamnya Ya, untuk merespon. ya, Karena banyak juga waktu itu kan udah banyak juga yang memberikan pernyataan terutama pendiri-pendiri kan ya ya. yang meragukan gimana nih posisi Golkar ini kok nggak jelas gitu. Ternyata itu gimana itu sebenarnya apa yang terjadi Ya, itu? kuncinya caleg-calegnya hebat-hebat. Calegnya inklusif. Ya, Golkar ini terbuka untuk semua. Golkar ini bekerja untuk semua golongan. Tidak mengenal agama, tidak mengenal
umur, ya Golkar tidak mengenal ethnicity, jadi Golkar bekerja untuk semuanya. Golkar ini merangkul semuanya. Jadi Golkar ini adalah partai yang inklusif, Ya. yang bisa diterima oleh siapapun juga. Ya, ya. Jadi itulah salah satu yang menjadi kunci daripada Golkar hari ini, kita membangun Golkar sebagai partai inklusif. Ya, ya. Tapi tentu ada dong komen Anda terhadap ketua ini. Gimana? Apa resep ketua itu menghadapi jawaban dari tuntutan yang ya waktu itu? Artinya bagaimana peranan beliau itu? Beliau ketua umum kami, Pak Erlangga, Ya, adalah seorang ya. teknokrat. Beliau Oh. berpikir strategis. Ya, Jadi pemikiran beliau adalah bagaimana pemikiran-pemikiran strategis yang diberikan kepada beliau, Iya, kemudian iya. diimplementasikan. Iya. Waktu itu seolah-olah dianggap nggak pernah ke daerah lah. Sekarang orangnya yang ke daerah. Dia nggak perlu ke daerah, lihat aja Iya. orang kan gitu. Wah, luar biasa. Jadi rekrutmennya penting sekali. Itu ya. Dan beliau berkomunikasi dengan semuanya. Beliau Ya. memegang handphone sendiri, beliau menjawab semua Ya. aspirasi daripada kader. Jadi walaupun beliau ada di Jakarta, tapi beliau selalu menjawab aspirasi kader yang melakukan komunikasi dengan beliau langsung. Ya. Jadi itu lagi, Golkar terbuka, Golkar tidak tertutup, Golkar itu adalah partai inklusif yang menerima siapa saja. Anak muda, meritokrasi juga penting di Golkar. Kita menghargai kader-kader Golkar yang tentunya berprestasi. Anak muda sekarang ini ditempatkan di tempat-tempat strategis di Golkar. Jadi kita menghargai meritokrasi di Golkar karena Golkar ingin melihat kader-kader yang terbaik untuk duduk di tempat yang strategis. Jadi seperti manajemen formula itu, take the man on the right place at the right time. Yes. Itu yang diterapkan oleh, sehingga dia bisa meningkatkan jumlah suara 17 ya. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Nah sekarang saya mau tanya, Golkar kan salah satu anggota KIM di dalam susunan struktur TKN ya. Iya. Ya kan, tentu Anda juga ada di dalam. Nah, ya. Anda tadi bilang bahwa pileknya itu kan independen, tetapi total effect dari kemenangan Prabowo kan juga terlihat kan. Ya. Gimana Anda memposisikan itu sedemikian rupa? Kan saya lihat iklannya, Pak Ketua kan di tengah, di sini sebelah kanan itu kan Pak Prabowo, di sebelah kiri kan itu kan iklannya tuh. Jadi artinya Anda dapat caleg-caleg bertempur di daerah masing-masing, ya kan, dapil strategis yang sudah ditargetkan. Tapi pada saat yang sama dia mendukung Prabowo total. Ya kan? Dan suara terbesar dari Pak Prabowo datanya dari Partai Golkar. Maksudnya gimana? Jadi penyumbang suara terbesar pemilih Partai Golkar menyumbangkan suaranya terbesar ke Pak Prabowo. Oh, sebagai partai ya. Sebagai partai, ya. Pertama nomor 1 itu ya tentu Gerindra ya kan, karena dia dari dalam. Nomor 2 memang di atas 75 kalau nggak salah ya. Jadi lagi-lagi Partai Golkar di seluruh Indonesia memainkan peranannya sebagai caleg independen. Ya, di daerah-daerah. Jadi pada saat mereka melihat bahwa di sini adalah basisnya Anies, tentunya mereka harus bisa bergaul dengan mereka. Pada saat mereka melihat ini adalah basisnya Pak Prabowo, mereka di situ bergaul dan tentunya juga menggenjot dan juga mereka bisa berada dalam pemilih Pak Prabowo yang mungkin selama ini dikira bahwa pemilih Pak Prabowo koktelnya ke Gerindra, tetapi karena kerja keras caleg-caleg Partai Golkar, anak-anak muda dan bisa merebut hati mereka, dan inilah yang terjadi bahwa pada saat karena ada 4-5 kertas suara yang diberikan kepada masyarakat, ya mereka punya pilihan sesuai dengan kertas suara mereka. Jadi kita lagi meneliti sebenarnya lebih jauh lagi, kami lagi meneliti di Golkar bahwa apa yang sebenarnya terjadi, apa yang kita ingin tahu dari masyarakat, kita ingin mendengarkan seperti apa masyarakat terhadap pemilu terakhir ini, dan inilah yang menjadi kunci bahwa kita ingin melihat kenapa kotel efek itu tidak terjadi dalam pemilu 2024 ini. Tetapi itu lagi-lagi kami perlu study, in-depth study dan sebagainya. Tetapi hipotesa pertama saya bahwa Golkar karena tidak punya tiket capres dan Golkar bisa tentunya memainkan peranannya sebagai caleg independen. Dan
ya pandai menempatkan posisi memenangkan Prabowo kan sebagai anggota Ya, KIM, tapi juga memenangkan pertempuran di daerah, ya ya, kan pada saat yang sama. Karena ya, begini, ada partai ya, yang tidak optimis jagoannya masuk ke putaran 2. ya, Akhirnya apa? ya. Dia malah ngajak ke putaran, udahlah nggak usah lah, pokoknya pikiran saya lolos dulu, benar nggak? Iya, Ini nggak terjadi kan, dua-duanya dia pegang. iya, Kemenangan di Songsong, iya, terus kemenangan pertempuran di lapangan di Songsong juga kan. iya. Kalau pileg yang dulu itu dia bilang, udah nggak mungkin kedua ini katanya. Udahlah, saya aja yang menang, terserah lu mau pilih siapa kek, Iya, gitu loh. betul. Nggak terjadi itu di Iya, Golkar. nggak terjadi. Kalau Golkar tentunya karena ini pileg, pikiran pertama teman-teman adalah bagaimana memenangkan diri sendiri. Iya. Ya, kemudian tentunya memenangkan pilpres. Iya. Ya, iya, pada iya. saat kita di akhir-akhir kemarin Pemilu, pemilu, ya. kita mendorong pemilih untuk tidak pergi keluar kota. Mereka tetap di rumah, mereka datang nyoblos, makanya turnout voter kita kan 82%, tinggi sekali ya. Ya, tinggi, lebih Karena tinggi itu dari bagian, 2019. karena itu bagian daripada caleg-caleg kita yang kemudian mengajak kepada Ke TPS. seluruh pemilih untuk ke TPS, dan tentunya kita mendorong di minggu-minggu terakhir untuk memilih Pak Prabowo. Tapi lagi-lagi ini hipotesa yang tentunya akan kami study lagi. Ya, luar biasa. Dan itu sangat berharga bagi partai di Indonesia, ya kan. Bagaimanapun, ya kepemimpinan Anda dalam riset, ya yang berbasis sains itu merupakan kunci ya. Ya, apalagi, iya dong. Apalagi kan Anda sebut tadi milenial, 40-an tahun, dan Gen Z yang dominan melakukan pemilihan. Ya kan. Jadi suara. Dan di hari terakhir, mereka itu dia. baru menentukan sikap. Iya. Jadi seakan-akan under 40 yang Anda sebut-sebut sebagai petarung di lapangan bisa mengajak seumur mereka kan, Pak? Iya. Betul. Ya, dan memang umur mereka lagi menentukan kemenangan. Nah, terus bagaimana soal teknologi? Apakah Institut Golkar itu juga ikut memberikan semacam clue kepada semua anggota supaya masuk menggunakan medsos? Ya, semua kita melakukan banyak pelatihan kepada caleg-caleg Golkar, pelatihan tentang menggunakan data. Iya. Kemudian pelatihan tentang menggunakan sosial media yang baik dan menggunakan iklan politik. Karena sosial media yang baik tentunya bisa dibuat, tetapi iklan politiknya penting. Belanja iklan itu penting sekali buat kampanye. Kemudian menggunakan teknologi generative AI. Bagaimana kita membuat, tentunya kemarin Pak Harto kita buat, dan juga beberapa konten-konten yang kita buat dari generative AI. Tetapi itu semua kami disclaimer bahwa itu AI, bahwasanya secara etika bahwa kami harus melaporkan bahwa ini artificial intelligence, sehingga kita menggunakan AI untuk bisa mempercepat produksi dari konten tersebut. Jadi kemarin ada Obama ya, generative AI ya, tolong ditampilkan ya, luar biasa itu. Iya, jadi memang kelihatan ya partai yang sudah berumur panjang, tapi jiwanya muda, ya kan? Mengikuti zaman ya. Iya dong, mengikuti zaman, menjemput zaman. Ya, memang jalan tengah adalah progresif. Kita harus bisa melakukan transformasi ke digital. Oke. Ini ada sedikit yang menarik nih. Saya mau tanya soal buku yang sebentar lagi akan diluncurkan. Kawan-kawan sekalian, nih jalan tengah. Maksudnya apa jalan tengah golongan karya nih? Ya, jalan tengah tentunya kita melihat bahwa sekarang ini ideologi politik di seluruh dunia sekarang ini terbelah. Apakah di Eropa, apakah di Amerika. Tentunya di Indonesia kita harus menjaga bahwa politik Indonesia ini, ideologi Indonesia ini kan Pancasila. Kita harus menjaga bahwa masyarakat Indonesia itu berada di tengah. Supaya jangan ada perpecahan di antara bangsa kita ini. Jangan ada pembelahan ya. Jangan ada pembelahan. Karena Indonesia ini adalah negara demokrasi yang terbesar di dunia hari ini. Ya, kita melihat India sudah jauh dari demokrasi karena perdana menterinya ingin berkuasa seumur hidup. Amerika juga demikian, terjadi perpecahan di Amerika. Waktu pemilihan kemarin Donald Trump. Iya, Donald Trump, dan sampai hari ini juga perpecahan itu terjadi. Ya. Nah, Indonesia saya kira adalah negara satu-satunya yang bisa menjaga demokrasi itu. Dan kita berharap bahwa
Golkar sebagai partai yang berada di tengah, ya memiliki jalan tengah, bisa merangkul semua pihak, semua yang ingin tentunya ya ingin mengembangkan ideologi kanan dan kiri, kita bisa rangkul ke tengah. Kita ingin bagaimana juga ekonomi hijau tumbuh, bagaimana digitalisasi juga tumbuh, bagaimana tentunya lapangan pekerjaan bisa tumbuh, dan bagaimana Golkar dengan teknokratisnya bisa menciptakan tentunya teknologi yang bisa mengembangkan sembako atau harga sembako bisa dikendalikan. Jadi banyak hal yang kita pikirkan ke depan yang harus menggunakan teknologi, menggunakan keilmuan yang tentunya anak-anak bangsa Indonesia banyak sekali yang Jadi artinya jalan tengah ini merupakan ideologi ya? ideologi. Ya, Ideologi dari saya kira kalau kita lihat di Indonesia ideologi kita Pancasila. Ya, Itu ya, juga jalan tengah. Jadi ya. menurut saya, menurut Partai Golkar, kita perlu membawa jalan tengah ini menjadi platform daripada negara ini supaya kita tidak terpecah dan kita merangkul dan juga menerapkan ekonomi yang baik ya, ekonomi tengah yang mengadopsi ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis ya. Sehingga di samping di mana kita ingin tetap private sector tumbuh, kita ingin juga bagaimana social justice juga ada. Ya, kita juga ingin memberikan keadilan untuk semua, hukum untuk semua. Jadi hukum bukan untuk orang kaya saja, tetapi hukum untuk semua. Itu maknanya jalan tengah ya. Ya, Nah, karena ini sama dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Prabowo dalam sebuah presentasi tentang transformasi Indonesia menuju 2045. Nah, disebut-sebut ya kita mengambil jalan tengah, jadi midway. Karena dia bilang sintesa atau jalan yang terbaik antara sosialis dan kapitalis, ya kan? Bisa tumbuh, swasta bisa tumbuh pada saat yang sama keadilan sosial harus hadir ya. Jadi dulu pemikirannya Bung Hatta mendayung di antara dua karang. Ya kurang lebih inilah maksudnya kan, dua karang itu kan. Jadi dan kiri dan kanan ya. Dan dari dulu kan memang Golkar terkenal golongan karya memang mengayomi seluruh lapisan masyarakat ya. Ya, jalan tengah juga ingin berbicara terus tentang pembangunan, tentang bagaimana kesejahteraan masyarakat. Ya, kita ingin menjaga bangsa ini berada di tengah, terus rukun, harmonis, ya. Dan Golkar ingin kita menjadi negara inklusif, seperti Golkar. Kita negara inklusif, menghargai satu dengan yang lain. Jadi tidak membeda-bedakan umur, tidak membeda-bedakan agama, tidak membeda-bedakan suku. Jadi kita saling menghargai. Ya inline dengan platformnya Pak Prabowo. luar biasa ini. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih. Dengan kemenangan yang 200 ribuan ini, kira-kira nanti di DPR jadi apa tuh? Belum tahu. Semuanya tentunya kita di Golkar meritokrasi, dan juga penghargaan itu penting kan. Ya, meritokrasi juga ada sebuah achievement, ada penghargaan. Tapi lagi-lagi Golkar berpikir strategis. Bagaimana Golkar tentunya di depan ada pilkada lagi. Ya, pilkada. Kita tidak berhenti hanya pemilu kemarin, kita sudah memikirkan ada pilkada. Luar biasa ini mesinnya. Dan kita berpikir tentang bagaimana pemilu 2029 yang akan datang. 5 tahun dari sekarang juga sudah harus kita desain roadmap-nya. Nah, sekarang saya mau bicara sedikit tentang isu-isu terkini ya. Ini Pak Jokowi menghadirkan Partai Demokrat melalui kehadiran Mas Ahaye. Gimana tanggapan opininya Bung Hat? Ya, bagus sekali ya. Saya kira beliau merangkul semua pihak. Ya, beliau merangkul anak-anak muda. Beliau merangkul semua kekuatan politik di Indonesia menjadi satu. Dan saya kira Pak Jokowi juga memiliki ideologi jalan tengah. Beliau juga bekerja. Jelas. Beliau juga seorang yang selalu berpikir pembangunan. Beliau selalu berpikir tentang kesejahteraan masyarakat. Jadi saya kira DNA Pak Jokowi dengan Golkar sama dalam hal ini. Waktu itu pernah sekali waktu diundang ya Gibran ke sana ya sebelum pencalonan ya. Luar biasa. Cara-cara yang sangat elegan ya.
menawarkan program-program ya. program-program. Nah, sekarang ada lagi nih isu hak angket. Gimana tuh menurut Bung? Hak angket ya hak anggota dewan ya. Ya, tapi karena masalah Tetap. kecurangan pemilu itu dikaitkan dengan hak angket gimana? Ya, saya kira kita ingin melihat bahwa negara kita ini berjiwa besar. Ya, Ya, kita ingin kembali lagi negara ini berada di tengah. Negara kita harus damai, harus rukun, harus ya, harmonis. ya. Ya, kemudian kita ingin melihat juga pemimpin-pemimpin negara kita ini berjiwa besar, bisa menerima hasil yang tentunya sudah dihasilkan oleh masyarakat. Masyarakat Ya. sudah melaksanakan pemilu dalam satu hari ini, pemilu terbesar di dunia Ya. dalam satu hari. Dan kita menghargai petugas-petugas KPPS, ya, KPU, Bawaslu, kepolisian dan semua yang bekerja siang malam, bahkan ada yang sakit dan ada yang meninggal bahkan. Ya. Kita menghargai bahwa bagaimana jasa-jasa mereka. Kemudian hasilnya tentunya sudah kita dapatkan baik dari quick count dan real count. Ya. Kita harus menghargai dan saya berharap bahwa teman-teman berjiwa besar dalam hal ini. Bahwa apapun hasil pemilu yang kita lalui ini adalah hasil demokrasi yang sudah kita laksanakan berkali-kali. Ya, ini pemilu yang ke-5. Dan saya kira dalam setiap pemilu kita menghasilkan sebuah hasil yang terbaik dan semua menerima. Dan lagi-lagi kita berharap bahwa pemimpin negara ini berjiwa besar. Ya. Berjiwa besar. Jadi mudah-mudahan saya kira Mas Anies, ya Mas Ganjar berjiwa besar bahwa beliau semua adalah seorang teknokrat, ya Mas Anies teknokrat, Mas Ganjar juga adalah teknokrat, percaya dengan ilmiah, sains, ya dan dulu Mas Anies juga menang di DKI Jakarta juga berdasarkan quick count juga. Mas Ganjar juga demikian. Jadi saya berharap ya beliau bisa berjiwa besar. Gitu ya. Karena jiwa besar itulah adalah jiwa kepemimpinan, jiwa leadership yang tentunya bagi Partai Golkar kami menghargai yang namanya leadership, politik dan ekonomi. Dengan kata lain, ya kan, Bung Erwin mengatakan nggak usah lah kan gitu kira-kira dengan bahasa halusnya ya. Nah sekarang gini, ada lagi yang ini masalah pribadi. Jadi gimana dulu Anda waktu kita kan waktu itu ya sekitar 2 bulan lalu ya sebelum pamer. Apa resep Anda bisa memiliki suara sampai besar seperti itu di dalam lapangan? Ya kunci pertama kerja keras dan menggunakan data sebagai alat ukur kita untuk bisa bekerja efektif, tidak menghabiskan waktu, tidak menghabiskan energi. Ya, kemudian kita bergaul dengan teman-teman yang dari berbagai golongan, dengan berbagai agama dan dengan berbagai umur. Ya, kita turun ke lapangan, kemudian kita berdiskusi, berdialog dengan masyarakat. Banyak masalah banjir di Jakarta, banyak masalah sengketa tanah di Jakarta, banyak masalah kekurangan air bersih di Jakarta, banyak masalah perumahan rakyat yang dibutuhkan, perumahan kumuh. Kemudian juga saya kira masalah lapangan pekerjaan banyak sekali, dan juga masalah harga sembako mereka yang sedang naik, yang sangat dirasakan. Ya, jadi artinya Anda dengan latar belakang sains, Anda melayani mereka sesuai dengan harapan-harapan mereka dan persoalan yang dihadapi mereka ya. Iya, persoalan yang dihadapi oleh mereka, tentunya mereka bertanya kepada saya, tentunya saya harus memberikan jawaban. Solusi, kalau nggak punya pengetahuan nggak bisa itu. Saya harus memberikan solusi. Mereka percaya. Ya, kalau alhamdulillah. Dan solusi itu tentunya ada quick win, ada yang perlu diselesaikan secara bersama dengan pemerintah. Tetapi lagi-lagi bahwa persoalan yang dirasakan oleh masyarakat itu lapangan pekerjaan. Persoalan keadilan juga sangat tinggi. Ya, masyarakat sulit mendapatkan akses terhadap sekolah, rumah sakit yang baik. Saya melihat banyak sekali warga kita yang sakit tapi tidak mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik. Detail ya. Dan juga banyak bantuan-bantuan dari pemerintah yang selama ini digelontorkan dari pusat dan daerah itu tidak tepat sasaran. Jadi banyak yang mengeluh bahwa temannya, tetangganya menerima bantuan tapi mereka tidak menerima bantuan. Jadi ini yang perlu kita perbaiki ke depan, bahwasanya pendataan terhadap masyarakat yang perlu bantuan, ya apakah itu bansos, PKH, ya dan lain, kartu Indonesia Pintar itu harus tepat sasaran.
dan masyarakat di Jakarta ini butuh pendidikan yang baik karena kita tahu Jakarta ini adalah kota ekonomi yang perlu pendidikan yang baik sehingga mereka bisa bekerja di tempat-tempat usaha yang ada di Jakarta ini. Dan semua data yang Anda peroleh dari lapangan, dari pertempuran, dan semua anggota Golkar yang ada di DKI akan bisa memberikan input kepada calon gubernur DKI nanti. Dengan sendirinya. Karena itu data yang langsung diterima kan luar biasa. Kita mendengarkan aspirasi. Iya. Mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan kita berdialog dengan masyarakat karena mereka ingin perbaikan infrastruktur juga. Berarti institut Golkar lagi akan menjadi pengumpul semua isu itu kan yang dihadapi masyarakat. Kita di Golkar Institute punya ratusan resources yang bekerja siang malam luar biasa, untuk menjadi helpdesk dari seluruh caleg-caleg di seluruh Indonesia. Termasuk calon gubernur atau calon bupati yang akan datang. Nah, sebentar lagi nih, Anda mau pergi meluncurkan buku. Saya sedikit ada pertanyaan. 5 tahun lagi setelah Anda berhasil kemarin, saya melihat aura Anda, kepercayaan diri waktu sebelum 2 bulan masuk Pilpres sampai sekarang sama. Jadi seakan-akan nggak ada kejutan nih. Kayaknya udah terprediksi nih kan. Karena kita punya projection. Iya. Kita punya prediksi, punya projection, dan projection itu tentunya kita harus kawal sesuai dengan metodologi politik, metodologi manajemen, metodologi sains data yang harus kita pakai. Iya. Terus kemudian apa visi Anda 5 tahun yang akan datang sebagai seorang politisi? Ini pribadi lebih banyak pribadi. Tentunya saya sebagai politisi ini karir pertama saya duduk sebagai anggota dewan. Saya tidak ingin masuk menjadi politisi loncat-loncat ya. Banyak dulu tawaran saya harus menjadi eksekutif dulu. Tetapi saya tentunya ingin menikmati dulu bagaimana menjadi wakil rakyat. 5 tahun ini ya. Bagaimana saya harus punya konstituen, saya harus punya kedekatan dengan masyarakat, bagaimana Partai Golkar berhasil dalam pemilu ini, dan 5 tahun yang akan datang tentunya Golkar harus bisa menjadi pemenang pemilu dengan angka yang jauh lebih besar. Dengan regenerasi yang ada di tubuh Partai Golkar yang sekarang sedang terjadi, yang dibawa kepemimpinan Pak Erlangga dan berhasil. Kita berharap bahwa Golkar ke depan akan menjadi partai yang memimpin negara ini dan tentunya memimpin dengan baik. Kita punya sejarah yang tidak baik di tahun 98. Kita ingin terus melakukan perubahan-perubahan, reformasi-reformasi, dan itu ada dalam buku Jalan Tengah ini, di mana Golkar ingin bagaimana membawa negara ini menjadi negara maju, menjadi negara Indonesia Emas di 2045. Tapi kalau saya melihat dari gaya Anda, mohon maaf ini, Anda cocok satu saat jadi eksekutif juga. Amin. Soalnya kan gini, Anda mendengar aspirasi langsung dari masyarakat di lingkungan tertentu, dan Anda punya obsesi menjaga mereka, kepentingan mereka 5 tahun ke depan melalui parlemen. Lalu ketika Anda sudah bisa melaksanakan janji-janji Anda akan punya confidence untuk menjadi eksekutif di sebuah wilayah lebih besar kan? Ya, ini juga satu hal yang kita ingin sampaikan bahwa banyak anggota DPR yang incumbent ini 5 tahun sekali baru datang ke konstituen. Nah itu penelitian Anda kemarin waktu kita baca di sini kan. Nah, ini yang kita akan disiplinkan di Partai Golkar. Partai Golkar tidak boleh ada yang melakukan hal yang begitu. Dan kita akan absen semuanya, masyarakat akan absen, dan juga kita akan mempertegas bahwa Golkar harus selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dalam kondisi apapun itu. Ngomong-ngomong, Erwin Aksa usia berapa sekarang? 48. 48, berarti 53 lah nanti ya. Masih panjang gitu, Pak. Luar biasa ya. Tapi di Golkar banyak anak-anak muda yang hebat-hebat. Saya dapat telepon dari berbagai daerah yang incumbent yang sudah 4 periode kalah dari anak-anak muda. Jadi saya bilang mungkin sudah saatnya untuk menjadi pelaku usaha karena udah terlalu lama jadi. Betul. Regenerasi harus dijalankan ya. Regenerasi harus dijalankan. Karena itu tadi anak-anak muda bekerja keras, mereka menggunakan sosial media, dan saya bangga juga bahwa donasi kepada caleg-caleg Golkar luar biasa. Mereka dapat
banyak donasi dari masyarakat. Oh iya? Ada sampai jual rumah, kemudian memberikan donasi secara cuma-cuma. Jadi Partai Golkar tidak saja kuat memang secara ekonomi karena latar belakangnya adalah Iya, pengusaha, iya, iya. Tapi tetapi juga banyak di anak-anak muda kita ini mendapatkan donasi dari teman-temannya. Ada yang oh. membantu mereka secara sukarela, ya, Ya, dan ya. banyak case tadi yang ingin kita pelajari dari Dan hasil tentu pemilu ini. Golkar juga tidak segan-segan dong membagi ilmunya kepada partai-partai lain. Jiwa besar, ya kan? Oh iya pasti. Iya, Golkar iya. Institute ini kan inklusif, Ya. jadi Oh, kita inklusif ya? menerima semua partai, semua golongan untuk bisa belajar. Hari ini adalah pembukaan juga sekolah Oh. yang leader program ya. Oh, sekarang? Ya, Oh. jadi di samping peluncuran buku, Ya, ya, ya. kita juga membuka batch ke-15 untuk politisi muda. Oh. Jadi sepertinya full house ya yang hadir, dan alhamdulillah bahwa minat dari galangan muda untuk melihat bagaimana Golkar itu cukup tinggi. Ya, Jadi 2 minggu setelah pemilihan umum kita langsung membuka kelas berikutnya dari Golkar Institute. Iyalah, karena kemenangan yang kemarin itu ya itu sangat menarik perhatian semua orang. Iya. Ya, Alhamdulillah. bagaimana caranya orang ini bisa memenangkan presiden dan menaikkan jumlah kursi? Itu Ya, luar biasa. Itu. sekolah Golkar bukan hanya offline, kita juga ada online school. Oh. Nah, jadi kita juga mendorong agar semua kader-kader Golkar itu belajar juga online, karena mereka tidak bisa ke Jakarta, tetapi mereka bisa belajar dari sekolah online Golkar yang tersedia di website di online kita. Oke, sedikit nih mengenai Pilpres. Kemarin waktu kita 2 bulan lalu kita sini, saya tanya, gimana, Bung? Anda yakin nggak 1 kali putaran? Anda bilang yakin. Nah, tapi angka yang 58 ini Anda ekspektasikan apa enggak? Kalau itu terjadi dalam 1 minggu terakhir, ada mobilisasi yang gede dan turnout voternya tinggi sekali seperti sekarang ini. Iya, 82%. Saya kira bisa terjadi. Saya melihat bahwa pilihan pertama dari Pak Prabowo tinggi sekali, ya, dan pilihan keduanya juga tinggi sekali. Pilihan kedua inilah yang kemudian membawa bandwagon Effect ya. Bandwagon efek ke Pak Prabowo di minggu-minggu terakhir. Dan tidak bisa di-capture dalam survei itu. Tidak bisa. Tetapi lagi-lagi ini kami lagi melakukan post election research survei ya, lagi. untuk melihat apa yang membuat kejadian itu dalam 1 minggu terakhir itu. Saya kira hipotesa dari saya juga bahwa minggu-minggu itu semua caleg turun untuk memberikan pengarahan terakhir kepada pemilih. Oh, yang Anda sebutkan tadi. Jadi mengajak mereka. Ya, pengarahan terakhir kepada pemilih. Oh, jadi, pengarahan terakhir. Seluruh caleg di seluruh Indonesia memberikan pengarahan terakhir di minggu terakhir untuk memilih dirinya dan memilih presidennya. Jadi itu yang saya melihat dari kejadian-kejadian di minggu-minggu terakhir. Ya, tapi lagi-lagi ini harus kita teliti. Ya, supaya lebih akurat ya. Lebih akurat. Opini ya. Lebih akurat. Nah, ngomong-ngomong, Bung Erwin mengajar ikut nggak memberikan semacam lecturing di apa? Di Institute. Ya, saya memberikan lecture. Ya, macam-macam tentang politik, tentang leadership, leadership ekonomi. Leadership ya. Ya. Jadi 3 platform dari Golkar Institute itu saya bisa masuk di ekonominya, di politiknya, sama leadershipnya. Jadi kita juga banyak tenaga pengajar dari luar, dari Lee Kuan Yew yang sering ikut juga memberikan lecture. Kemudian juga tokoh-tokoh terbaik bangsa ini memberikan contoh-contoh leadership yang baik ya di era mereka, sehingga kita berharap anak-anak muda banyak mendapatkan inspirasi ya dari pengalaman yang sudah ada, dan mereka bisa mengadopsi dengan era sekarang ini untuk mereka pakai di masa yang akan datang. Ya, itu salah satu kelebihan dari prioritas Golkar Institute ya, untuk sosial media, sehingga iklannya pun, penyampaian pesannya pun medianya, message, kemudian media, tentunya kita punya resources, dan yang tidak kalah penting kita nggak boleh blunder. Dalam setiap pemilu kita nggak boleh blunder. Oke, ini terakhir nih. Kemarin Anda merayakan ulang tahun Bosowa 50 tahun ya? Iya, 51. Ya, jadi 51 ya. Ya. Jadi Anda memang dulu karirnya dari dalam ya?
Karir dari Artinya bawah, manajemen ya? saya pulang dari kuliah Amerika? tahun 97, saya jadi project manager Oh, tahun di 97 ya? tahun 97, kemudian 26 tahun lalu ya? mulai terus kemudian jadi marketing dari semen yang waktu itu nggak laku, ya Iya, saya iya. harus Iya, iya. canvassing juga ke toko-toko bangunan, nitip, Luar biasa. karena waktu itu tahun Iya, iya, 98, iya. 99 ya krisis, nggak ada yang mau beli semen, nggak ada Iya, pembangunan, jadi iya. saya harus canvassing juga door to door Di jualan. Makassar ya? Ya di seluruh Ya, Indonesia, sudah ya. ya Luar meyakinkan biasa, bahwa luar semen biasa. kita ini baik, Iya, iya, iya. ya bisa jadi batu. Dan ternyata sekarang sudah 51 tahun ya? Iya, usah tahu. Berarti berapa tahun Anda mulai dari paling rendah jabatannya sampai 30. keluar terus masuk politik? Saya 30 tahun. 30 tahun ya? Ya, Oh, 30 luar tahun. biasa. Jadi Digodok ya? sekarang sudah diserahkan kepada adik-adik saya. Iya, iya, iya. Juga Golkar juga sekarang mengarah kepada perusahaan yang berinvestasi di proyek-proyek strategis. Kita mengurangi proyek-proyek yang tentunya terlalu banyak persaingan ya, karena kita ingin proyek strategis. SDM Bosowa juga semakin dirampingkan, menggunakan artificial intelligence juga kita pakai. Iya, iya, iya. Kemudian kita juga melakukan transformasi umur pegawai sekarang di bawah 40 Iya, tahun. iya, iya, iya. Kita menggunakan AI, menggunakan semua teknologi yang ada Iya, untuk iya, bisa menggerakkan operasional perusahaan ini. Jadi memang Anda lahir dari bawah sebagai seorang practitioners manager dan perusahaan milik sendiri. Ya. Lalu kemudian Anda keluar jadi politisi dan sekarang memenangkan pilkada. Dan 5 tahun lagi mudah-mudahan jadi eksekutif. Amin. Anda mau pergi ya. Amin, amin. Terima kasih loh Bung ya. Amin, Nanti kita amin. sambung lagi.